Yang presentasi, apakah sudah hadir? Mungkin kita akan mulai, kalau sudah lengkap ya. Kelas B, kelompok 3. Raras, Devi, Lina, apakah sudah hadir semua? Raras, sudah ada? Devi? Devi ada? Belum ya? Sebentar saya hubungi Bu ya. Oke, Lina? Lina juga belum ada ya. Baik, kelompok 4. Grace sudah hadir? Grace sudah? Korea? Korea apakah sudah hadir? Belum. Olivia Natalia. Olivia belum ya. Melanie Dian. Melanie sudah hadir? Thierry. Iya, Bu. Oke, Thierry sudah. Francisca. Hadir, Bu. Francisca hadir. Oke, Ferdi. Hadir, Bu. Oke, yang sudah lengkap kelompok 5 ya. Oh, ini sudah 27. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oh, oke. Chris. Chris yang satu. Ada berapa Chris? Oh iya. Jadi untuk kelompok saya, Lina dari tadi saya hubungi tidak membalas, Bu. Nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Baik. Oke, ini sudah 27. Oke, kita mulai aja ya. Karena jam 1 saya harus ada rapat. Jadi kita mulai saja dengan kelompok yang lebih lengkap. Yang udah lengkap. Oke. Sebentar. Saya record dulu. Oh, belum. Kita ambil foto sebentar ya untuk bukti pada kelas hari ini. Silakan on cam dulu sebentar. Saya akan ambil fotonya. Oke. Yang bisa on cam, tolong on cam. Oke. Ya, saya ambil dulu untuk set yang pertama. 1, 2, 3. Bentar. Kemudian slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Baik. Semua kelihatannya sehat ya. Oke. Baik. Hari ini kita saya record dulu. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan teori perkembangan, yaitu dari Pavlov, Skinner, dan Bandura. Nah, ini kelompok yang sudah lengkap adalah kelompok 5, jadi saya kasih kesempatan kelompok 5 terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab. Oke, Melanie, Thierry, Francisca, dan Ferdi. Silakan on cam untuk yang presentasi kelompok Bandura. Baik. Baik, sekarang saya akan beri kesempatan pertama pada kelompok 10 untuk menyampaikan satu pertanyaan terkait dengan materi kelompok Bandura.
Kelompok 10 adalah Chris Alpha, Ezra, dan Shihan. Siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Silakan. Langsung on cam ya, langsung menyampaikan pertanyaan. Kelompok 10 sudah siap dengan pertanyaan? Ya, Bu. Oke, silakan. Saya mau bertanya mengenai slide kelima tentang kemampuan kognitif dasar. Yang pertama kan ada symbolizing capability. Itu kan artinya kemampuan untuk mentransformasikan pengalaman menjadi simbol-simbol. Nah, maksud dari simbol-simbol ini seperti apa? Terus contohnya bagaimana? Begitu. Baik, silakan kelompok Mandira. Slide kelima ya, tentang simbol-simbol yang dimaksud apa dan contohnya bagaimana. Silakan. Baik, saya coba menjelaskan. Jadi yang kapasitas untuk melambangkan ini adalah kayak kapasitas untuk berpikir abstrak. Jadi di mana individu itu dapat dari pengalaman-pengalaman yang dia peroleh selama itu atau dari observasi dia bisa berpikir abstrak. Misalnya, oh kalau gini ternyata enggak boleh, jadi gitu. Tidak harus mencobanya, tetapi dengan membayangkan gitu istilahnya. Mungkin begitu. Ada yang mau menambahkan? Jadi simbol itu maksudnya dengan tidak konkret ya, membayangkan apapun gitu ya, Suster ya. Apapun itu membantu dia, apapun yang dia bayangkan berdasarkan observasinya gitu ya, membantu dia untuk memahami sesuatu. Oke, ada tambahan dari Melanie, Thierry? Mungkin kalau dari saya akan memberikan contoh, misalkan ada seorang anak gitu kan, terus dia melihat temannya itu bermain pisau, jadi dia kalau dia berpikir itu kalau pisau itu tajam, jadi pisau itu bisa melukai temannya itu, seperti itu. Berdasarkan pengalaman yang dia dapatkan, seperti itu, Bu. Jadi dia menyimbolkan bahwa pisau ini tuh tajam gitu. Dan bisa melukai temannya tersebut. Seperti itu. Oke. Thierry, mau tambahkan? Observasi, ditekankan pada. Belum dulu, Bu. Nanti saya untuk pertanyaan lain bisa saya tambahkan. Boleh tambahan. Oke, Ferdi. Saya sama juga, Bu, Donaro, Bu. Belum ada tambahan. Belum ada tambahan. Oke, baik. Untuk sementara disimpan dulu pertanyaannya ya. Nanti saya tambahkan dan berikutnya. Oke. Pertanyaan kedua, kelompok 9. Maricel, Kairina, atau Vincent? Siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Saya, Bu. Silakan, Vincent. Jadi menurut kelompok kalian itu inti dari teori Bandura itu apa dan mungkin hubungannya dengan kehidupan nyata itu seperti apa, serta mungkin bisa dijelaskan contoh konkretnya. Inti teori Bandura apa dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari apa? Ya, Bu. Dan contoh ya. Oke, silakan. Baik, saya mengawali, mungkin nanti menambahkan yang lain. Jadi teori Bandura itu meyakini bahwa ada perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama lingkungan, terus orang itu sendiri, artinya kognitifnya orang itu juga, artinya mungkin juga karakter orang itu, dan tingkah laku itu sendiri. Jadi 3 hal itu saling mempengaruhi. Misalnya, misalnya ini karakter dari lingkungan ya, lingkungan tempat seseorang itu tinggal itu mempengaruhi karena orang itu mengamati
seseorang yang mengamati perilaku orang lain di lingkungan itu bisa dia tiru. Tetapi peniruan ini tidak serta-merta dia tiru. Karena dia akan berpikir memakai kognisinya untuk berpikir apakah perilaku orang yang dia lihat itu sudah sesuai dengan pemikirannya, artinya sudah baik menurut dia atau tidak, gitu. Jadi di situ, jadi itu yang membuat seseorang memutuskan untuk mau mengikuti perilaku orang itu atau tidak. Gitu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya, silakan ditambahkan, dilengkapi boleh dengan contoh misalnya. Siapa yang belum menjawab? Thierry, Ferdi, silakan. Contohnya apa? Teori Bandura dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh yang meniru apa yang di lingkungannya itu kemungkinan saya bisa contohkan dengan gini Bu. Saya contohkan dengan anak kecil saja ya Bu. Nah, untuk anak kecil ini kalau kita misalkan sama dia bermain-main, nah tiba-tiba kita itu juga kita itu semisal nggak sengaja ngelempar barang, dia itu kan melihat, oh dia lempar-lempar, kita kan dia berpikir lempar-lempar ini seru ya, jadi dia tiba-tiba ngikut terus ikut lempar-lempar gitu. Meniru. Iya. Tapi tadi kata suster kan ada kognitif juga. Nah, ini kognitifnya di sebelah mana? Dia melihat bahwa oh sepertinya ini ngapain lempar-lempar ya, dia mikirnya gitu. Dia jadi ikut-ikutan, mungkin dia mikirnya oh lagi mainan mungkin sama aku. Makanya dia juga ikut lempar-lempar gitu, Bu. Padahal cuma kita ngelempar barang yang mau kita rapikan gitu, Bu, tapi kita lempar gitu, Bu. Oke. Ferdi mau tambahkan? Yang melempar-lempar tadi Bu itu kayak mengikut modeling tadi Bu, yang sama yang dibilang oleh suster tadi. Saya setuju. Oke, baik. Kelompok 8, Cheryl, Lena, Ferry, Rafael. Siapa mau sampaikan pertanyaan? Cheryl? Atau Lena? Atau Ferry? Atau Rafael? Sudah siap dengan pertanyaan? Ya, Bu. Silakan, Rafael. Ya. Jadi kan teori Bandura. Apa? Yang bertanya kalau bisa on cam ya. Jaringan saya lagi gak stabil, Bu. Untuk mengurangi koneksi. Ya, silakan. Nah, kan teori Bandura ini membahas tentang perilaku seseorang. Nah, jadi di sini saya mau bertanya. Contohnya nih, ada anak yang sangat pendiam di depan orang tuanya atau di kehidupan kompleksnya atau di dalam desa tertentu. Itu dia terkenal cukup baik. Bahkan keluarganya juga dikenal sangat baik. Tapi ketika dia sudah merantau gitu, perilaku dia malah sebaliknya. Mungkin menjadi lebih buruk, attitude-nya kurang. Nah, perilaku dia itu termasuk dalam aspek yang mana? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Maksudnya bagaimana perilaku ini bisa dijelaskan dengan teori Bandura, gitu? Ya, ya. Termasuk dalam aspek yang mana? Aspek teoritis atau yang lain? Terima kasih. Termasuk dalam aspek yang mana? Oke, coba dijawab. Silakan, kelompok Bandura. Siapa mau menjawab? Ketika terjadi perbedaan atau perubahan perilaku ketika di tempat asal lalu berubah ketika di perantauan. Itu apakah bagaimana itu bisa dijelaskan dengan teori Bandura? Silakan.
Saya nyoba jawab. Ya, silakan. Baik, mungkin nanti yang lain bisa menambahkan. Kalau menurut saya banyak aspek yang bisa membuat seseorang itu berubah. Artinya ketika di lingkungan keluarganya dia baik, sedangkan merantau dia tidak baik. Tetapi menurut teorinya Bandura, hal ini karena kurang diinternalisasikan apa yang diajarkan oleh orang tuanya kepada dia. Artinya mungkin dia selama ini melakukan itu hanya untuk diterima oleh keluarganya, dianggap baik oleh keluarganya. Misalnya kalau tidak melakukan ini, dia mungkin di keluarganya ada semacam hukuman, punishment ya. Tapi kalau menurut teorinya Bandura, seharusnya orang itu sudah mampu menggunakan pikirannya, kognisinya untuk melihat apakah tindakannya itu sesuai dengan yang keputusannya gitu. Artinya itu baik untuk dia atau tidak gitu. Jadi di Bandura itu kan ada yang namanya regulasi diri. Artinya dia menetapkan tujuan hidupnya gitu. Jadi kalau bagi dia ketika dia melihat hal yang dia lakukan di rumah itu tidak baik ya, kemungkinan dia akan melepas itu ketika tidak ada ancaman atau misalnya punishment atau apapun dari keluarga atau lingkungan yang dulu dia tempati gitu. Itu menurut saya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya, saya kira jawaban suster sudah tepat dan sudah bagus dikaitkan juga dengan teori ya, self regulation ya Bandura ya. Ya. Oke, saya kira sudah cukup jelas kita jawabannya. Kemudian satu pertanyaan lagi dari kelompok 7 untuk kelompok Bandura. Alison, Dita, Margareta, Elizabeth. Siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Yuk, silakan. Alison, Dita, Margareta, Elizabeth Rani. Sudah siap dengan pertanyaan? Tolong direspon. Seharusnya Margareta yang tanya. Sebentar, ini lagi dihubungin. Oh, oke, baik. Kelompok 6, kalau gitu kelompok 6 dulu. Jennifer, Cindy, Annabelle, atau Teresia. Silakan. Suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar, ya. Terdengar. Reta ya? Iya, Margareta, Bu. Oke, silakan. Dalam 3 asumsi dasar Bandura kan disebutkan bahwa individu melakukan pembelajaran melalui proses meniru ya. Nah, menirunya kan perilaku orang lain yang ditiru itu perilaku baik. Tapi apabila yang ditiru itu perilaku buruk dan menjadikan perilaku buruk itu perilaku utama dari dirinya, apa bisa itu mungkin terjadi? Dan apa cara untuk mengatasi hal tersebut jika hanya mencontoh perilaku buruknya saja? Baik. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Saya kelompok 7 ya. Oke. Apakah, ya silakan dijawab. Modeling pada Kemungkinan hal-hal itu, yang Bu. Kemungkinan, Bu, itu bisa terjadi dikarenakan individu tersebut kan akan menganggap kayak bahwa yang ditirunya adalah orang yang dekat dengannya, sehingga ia lebih cepat meniru apa yang dilakukan orang sekitarnya, seperti kayak perlakuan pada meniru orang tuanya gitu. Orang tuanya melakukan apa, dia akan melakukan seperti apa, diajarkan oleh orang tuanya. Seperti itu, Bu. Terus bagaimana cara supaya itu tidak terjadi? Jadi apa yang bisa dilakukan? Bu, bentar, Bu. Supaya tidak meniru yang jelek gitu maksudnya. Supaya modelingnya itu modeling yang positif aja. Permisi, mungkin bisa bantu jawab juga, Bu. Iya, silakan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu supaya dia itu individu ini meniru hal yang baik saja. Kita juga perlu itu, Bu. Orang tua juga perlu menyadari juga ya, Bu.
Kalau misalnya saat mereka itu bertengkar atau mungkin bagaimana ya, merokok atau apa itu jangan di depan anak kecil, di depan anaknya mereka gitu Bu. Sehingga anaknya itu nggak ngerti orang tuanya itu, oh orang tua ngerokok, aku mau nyoba gitu. Nggak ada pikiran seperti itu Bu. Oke, baik. Ya, mungkin saya bisa coba ngasih satu contoh kasus, boleh Bu? Boleh, silakan. Nah, kalau nggak salah dulu ini waktu saya masih kelas 4 SD Bu, ada video viral gitu Bu tahun 2009 kalau nggak 2010 itu. Itu ada videonya anak ngerokok sama meso-meso di pasar dulu Bu. Itu perkiraanku anaknya itu umur 2 sampai 3 tahun begitu Bu. Dia itu ngerokok gitu. Ya, kalau nggak salah namanya Sandi dulu itu. Ya. Dia ngerokok meso-meso, ditanyai orang itu mungkin omnya atau apa tanya gitu, Sandi apa gini-gini, nanti jawabannya itu jawaban kasar gitu Bu, sambil ngerokok gitu Bu. Anak kecil itu padahal Bu. Nah, kita kan bisa nyimpulkan juga kan Bu, berarti apa itu lingkungan sekitarnya itu juga berpengaruh dengan hidupnya dia itu Bu. Mungkin dari orang tua, omnya, dan yang lain sebagainya dari keluarganya gitu. Dia itu bisa meniru perilaku orang tua dan keluarganya gitu Bu. Baik, terima kasih. Baik, karena waktunya terbatas, saya batasi 20 menit per kelompok. Ya, terima kasih untuk kelompok Bandura. Kita beri aplaus dulu atas usahanya dan semua paper dan presentasinya. Baik, saya beri catatan sedikit saja untuk kelompok Bandura. Atau nanti aja, karena nanti ada perbandingan gitu ya, dibandingkan dengan teori Pavlov dan teori Skinner gitu. Jadi intinya tadi sudah terangkan Pak Suster ya, intinya adalah bahwa menurut teori Bandura seseorang itu mengalami proses belajar melalui observasi atau observational learning atau imitation ya, meniru. Tapi menirunya bukan hanya dengan melihat langsung ditiru, melainkan dia melihat lalu ada proses kognitif yang terjadi hingga kemudian barulah muncul sampai ke bentuk perilaku meniru, ya. Nah, sekarang kita akan pelajari teori belajar yang lain, yaitu teori Pavlov. Silakan kelompok Pavlov untuk on cam, Raras, Devi, dan Lina. Untuk Linanya belum bisa, Bu. Tidak apa-apa, kedua ya. Ya, oke, tidak apa-apa. Baik, pertanyaan untuk kelompok Ivan Pavlov. Silakan nomor 6, Jennifer, Cindy, Annabelle, atau Teresia. Silakan. Kelompok saya mau bertanya tentang contoh konkret dari law of respondent extinction itu apa ya? Law of respondent extinction. Seperti Oke. Silakan. Mungkin saya coba bantu menjawab ya, nanti akan disambung oleh teman saya Devi. Jadi law of extinction ini bagaimana dia itu melenyapkan stimulus yang akan diresponnya seperti itu. Misalkan anak itu diberi stimulus, ada dua stimulus, ini dia itu suatu siswa ya, dia itu akan ujian. Jadi stimulus yang diberikan itu dia belajar atau dia mencontek. Jadi karena ada dua stimulus, jadi satu stimulus itu kan tidak digunakan, yang mana menurutnya itu tidak sesuai dengan dirinya. Jadi stimulus itu dihapuskan oleh dirinya. Seperti itu. Mungkin Devi ingin membantu menjawab apabila pernyataan saya kurang tepat seperti itu. Contohnya itu seperti guru yang awalnya memulai pelajaran dengan senyum yang ramah serta mengawali pembelajaran dengan memberikan apresiasi ataupun metafora sebelum memberikan materi. Jadi hal itu membuat motivasi siswa itu menjadi
siswa itu menjadi lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran tersebut gitu. Oke, sebelum ke contoh mungkin tolong dijelaskan dulu teori utamanya Ivan Pavlov itu apa? Seperti apa? Gitu ya. Stimulus respon apa? Seperti apa itu stimulus respon? Ya, supaya lebih jelas. Silakan. Intinya apa sih teorinya Pavlov itu? Jadi intinya teori Pavlov itu bagaimana adanya suatu stimulus muncul, kemudian seseorang itu meresponnya. Jadi diasosiasikan itu stimulus, ada beberapa stimulus, kemudian dia itu meresponnya seperti itu, Bu. Ada beberapa stimulus, lalu direspon. Oke, terus? Asosiasi, tadi asosiasi antara apa? Asosiasi antara stimulus dan respon atau asosiasi antara beberapa stimulus atau seperti apa? Kalau yang saya baca ini diasosiasikannya dari beberapa stimulus yang ada. Mungkin Devi menambahkan, iya. Jadi yang diasosiasikan beberapa stimulusnya ya, bukan stimulus dan respon ya? Iya, stimulus dan responnya itu tadi. Angka stimulus dengan stimulus atau stimulus dan respon? Asosiasi yang mana? Stimulus dengan respon. Yang ini, yang tadi Devi bilang itu guru memberikan stimulus kepada muridnya untuk menyapa muridnya setiap pagi agar semangat. Kemudian apabila suatu saat gurunya tidak memberikan stimulus seperti menyapa gitu, maka siswa itu merespon bahwa wah tidak ada semangat seperti itu. Jadi siswanya itu merespon stimulus semangatnya seperti itu, Bu. Oh, oke. Baik. Ya, nanti coba kita lebih detailkan ya. Kelompok 1. Tito Natalia Florencia Olive. Silakan sampaikan pertanyaan tentang teori Ivan Pavlov. Silakan. Siapa? Mau sampaikan? Tito Natalia Florencia Olive. Florencia Olive. Oke, ini putus ya. Kayaknya Natalia ya, Bu. Sebentar, biar saya saja, Bu. Oh, nah, saya ingin ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya. Nah, apabila teori ini diterapkan pada binatang, nah, apakah binatang itu akan pintar seandainya kita menguji, maaf Bu, ribut. Misalnya kita menguji binatang agar membuat teori ini supaya pintar. Nah, apakah binatang itu akan pintar di kemudian hari atau bagaimana? Terima kasih. Penerapan teori Pavlov untuk binatang ya, apakah bisa membuat binatang itu menjadi pintar? Silakan. Kelompok Pavlov. Terapkan pada binatang. Ya, saya akan mencoba menjawab. Mungkin kalau pintar itu lebih ke manusia ya, ke akal budinya manusia. Tetapi kalau ke hewan ini karena Pavlov ini memiliki kebetulan dia itu mencontohkan anjingnya sendiri yang dimana saluran air liurnya itu dipasangi tabung, kemudian akan bereaksi mengeluarkan liur yang berlebihan. Pavlov ini melakukan penelitian bahwa apabila anjingnya diberi makan, maka anjingnya akan mengeluarkan reaksi atau respon liur itu tadi, mengeluarkan liur yang berlebihan. Di mana makanan tadi itu diberikan dengan bel seperti itu. Jadi sebelumnya dia itu memasangkan bel di perkondisian awal itu dia memasangkan bel
anjingnya tidak merespon. Apabila bel dipasangkan dengan makanan, anjingnya akan merespon dengan reaksi mengeluarkan liur. Kemudian yang diharapkan oleh Pavlov itu, maka saat bel dibunyikan, maka makanan itu, maksud saya, anjing itu mengeluarkan air liur. Jadi, beberapa kali percobaan itu dilatih supaya mengeluarkan behavior atau perilaku di mana anjing itu mengeluarkan air liur seperti itu. Jadi ada proses latihannya seperti itu. Mungkin Devi mencoba menjawab. Ya, dengan dibunyikannya bel itu tadi, anjing itu kan kalau misalkan udah dibunyikan, baru dia keluar air liur, artinya kalau udah dibunyikan itu tadi, berarti kan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dulunya, maksudnya kan dengan adanya air liur itu tadi, daging itu tadi kan dikasihkan gitu. Jadi maksudnya dengan adanya bel tadi, jadi dia setiap dibunyikan bel baru dia itu kebiasaan gitu loh. Maksudnya gimana ya? Jadinya maksudnya jadi perilakunya itu bisa terkondisikan gitu setelah dibunyikan bel itu tadi. Ya, pertanyaannya apakah itu bisa membuat seekor binatang bisa menjadi pintar dengan proses conditioning seperti itu. Itu yang ditanyakan. Iya, untuk membuat anjing itu menjadi pintar karena adanya latihan tersebut. Jadi dia bisa menjadi terbiasa, jadi meresponnya seperti itu. Apabila anjing itu dilatih. Iya. Jadi anjing bisa dilatih dengan proses conditioning Pavlov, gitu ya? Iya, iya Bu. Oke. Baik. Oke, kemudian pertanyaan dari kelompok berikutnya. Kelompok 2, Asyera, Sachiko, Isabel, Delvin. Silakan sampaikan pertanyaan. Ya Bu, saya yang akan menyampaikan pertanyaan kepada kelompok Pavlov ini. Saya ingin bertanya mengenai teori classical conditioning-nya Pavlov. Kalau teori itu diaplikasikan kepada manusia, menurut saya manusia ini lebih terkesan seperti robot karena tidak ada peran dari akal budi manusia. Oleh karena itu saya ingin bertanya, mengapa teori ini masih dipelajari jika tidak sesuai dengan kepribadian manusia? Terima kasih. Ya, saya akan mencoba membantu menjawab. Karena teori dari Pavlov ini kan teori perilaku ya, behavior. Jadi di mana manusia itu berperilaku, walaupun pada dasarnya manusia berperilaku itu diberikan karena adanya stimulus. Jadi misal kamu misal Bu Yeti membuka laptop, kemudian Bu Yeti menyuruh kita semua ini untuk membuka aplikasi Excel. Nah, di mana ada proses pengkondisian dari membuka laptop, kemudian Bu Yeti menyuruh kita semua untuk membuka aplikasi Excel, yang mana kita tahu, oh, kalau Bu Yeti membuka aplikasi Excel ini, maksud saya membuka laptop ini, maka kita harus membuka aplikasi Excel seperti itu. Jadi, proses pembelajarannya dari Pavlov ini karena kan ada proses pengkondisian tadi. Yang kita lihat itu seperti apa. Jadi kita meresponnya dengan sesuai yang ada di stimulus yang diberikan seperti itu. Mungkin Devi akan membantu menjawab. Ya, di sini saya baca itu soalnya seperti sama yang dijelaskan sama Kak Laras itu tadi, teori ini tuh merujuk pada pelatihan yang terus-menerus. Jadinya stimulus sama rangsangan tuh hadir untuk menggantikan stimulus lain dalam mengembangkan respon itu tadi. Menurut Pavlov tuh stimulus ini tidak dapat terkontrol mempunyai hubungan dengan penguatan dan menyebabkan penguatan tingkah laku yang berfungsi sebagai penguat. Gitu. Ada istilah penguat ya? Itu referensi dari mana ya kok ada istilah penguat? Penguat itu konsepnya Skinner, bukan Pavlov. Sorry, itu dari Santrok kah? Bukan.
masih mute. Desi masih mute. Pavlov, a biographical punyanya Nobel lecture. Ivan Pavlov biographical. Oh, dia menyatakan itu penguat. Dia mengatakan penguat. Ada konsep penguat itu konsepnya Skinner, bukan Pavlov. Oh, makanya itu diterjemahkan sebagai penguat atau dia pakai istilah penguat. Karena itu yang membedakan Pavlov sama Skinner, salah satunya adalah konsep tentang reinforcement. Ya, jadi coba dicek lagi ya. Karena Pavlov tidak memakai istilah penguat. Ya, secara umum ya, saya menyarankan teman-teman membaca referensi asli dari buku asli sih. Memang saya juga pernah ada di posisi teman-teman ya. Dulu waktu saya S1 saya juga nggak terbiasa membaca buku teks bahasa Inggris. Tetapi ada beberapa mata kuliah saya waktu itu kami dipaksa gitu ya, dan tanda petik dipaksa untuk membaca buku asli. Waktu itu bahkan harus beli buku aslinya. Karena waktu itu dolar masih cukup terjangkau gitu ya. Dan dipaksa dalam tanda petik itu memang kemudian sangat membantu saya untuk mempermudah gitu ya, mempermudah saya untuk memahami buku teks di semester berikutnya. Karena konsepnya itu sama, konsepnya itu kurang lebih sama, cuma aplikasinya berbeda, lalu ditambah-tambah sedikit gitu ya, dengan sedikit variasi modifikasi. Tapi istilah-istilah dalam psikologi itu ya istilah-istilah yang kurang lebih sama. Gitu. Jadi tolong biasakan untuk membaca referensi dalam buku bahasa Inggris, jangan baca buku terjemahan, karena buku terjemahan itu terkadang penerjemahnya itu bukan orang psikologi. Karena kita tahu kalau non psikologi itu menerjemahkan buku psikologi, maka dia menerjemahkan sesuai dengan arti harafiahnya gitu loh. Dan kadang-kadang itu membingungkan malahan, gitu ya. Jadi teman-teman biasakan. Dan kami udah pilihkan buku-buku referensi itu pasti yang bahasanya cukup mudah dan konsepnya itu buku-buku referensi yang juga dipakai di berbagai universitas baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga teman-teman bisa ikuti perkembangan, itulah harapannya ya. Baik, masih ada waktu 12, 25. Oke. Satu pertanyaan lagi untuk kelompok Pavlov. Kelompok 6, Jennifer, Cindy, Ananda, Teresia. Siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Tadi sudah, Bu. Oh, sudah ya? Yang pertama itu. Oh, berarti sudah habis ini ya? Oke. Kalau gitu kita kembali lagi ke kelompok, diacak aja ya. Kelompok 8. Kelompok 8, Jerry, Lena, Feli, Rafael. Silakan sampaikan pertanyaan untuk kelompok Pavlov. Kan satu kelompok menanyakan untuk satu presenter. 3 presenter, ada 3 pertanyaan kan? Sherry, Lena, Feli, Rafael, silakan. Tadi sudah Rafael ya, yang lain yuk. Pertanyaan untuk kelompok Pavlov. Baik. Siapa? Ya. Saya silakan. Ya. Saya mau bertanya, bentar Bu, bertanya. Ya, dari makalah teman-teman, saya membaca bahwa ada 2 hukum classical conditioning, yaitu law of respondent conditioning dan law of respondent itu. Mungkin bisa dijelaskan dalam hal ini penerapan di kehidupan sehari-harinya itu seperti apa? Oke, terima kasih. Silakan. Penerapan law of respondent dan law of extinction. Mungkin Devi membantu menjawab, laptop saya agak hang Bu ini. Contohnya seperti apa? Tadi yang law of extinction sudah dibahas ya. Seperti yang law of responding. Sebentar ya, Bu.
Ya, silakan. Kita mencoba seperti kalau kelas offline ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung dijawab. Sebetulnya jeda nggak boleh terlalu lama. Jadi sebentar. Ya. Nah, sejauh yang kamu pahami aja. Ya, jadi responden conditioning ini dia pembiasaannya itu kayak dituntut. Jadi kan tadi saya jelaskan ada seperti 2 stimulus yang diberikan, di mana salah satunya itu berfungsi sebagai kalau nggak salah reinforcer atau reinforcement seperti itu. Jadi stimulus yang dua ini hampir sama ini sama-sama responnya itu sama seperti itu. Jadi misalkan saya contohkan yang tadi waktu Bu Yeti membuka laptop, kemudian kami disuruh untuk membuka Excel, aplikasi Excel. Nah, pada saat satu stimulus Bu Yeti memberikan memberikan stimulus membuka laptop, kemudian membuka aplikasi Excel itu tiba-tiba ada suara bunyi bel klakson atau apa. Jadi di mana saat kita itu mengingat bunyi bel itu, maka kita mengingat bahwa kita membuka aplikasi Excel seperti itu. Jadi seperti ada 2 stimulus yang di waktu yang sama itu respon kita itu secara bersamaan. Mungkin apabila penjelasan saya sedikit rumit, Devi akan membantunya seperti itu untuk kelompok. Maaf Bu, habis ke-kick. Kenapa? Maaf, habis ke-kick Bu sinyalnya. Ya, mau tambahkan? Ini pertanyaan terakhir. Tadi Kak Raras udah kasih contohnya, Pak. Sudah. Yang itu suara bel dan waktu Bu Yeti membuka aplikasi laptop. Mungkin kamu mau mencoba menambahkan seperti itu. Ada contoh lagi ketika seorang guru yang pada awal semesternya itu memberi janji kepada murid-muridnya kalau misalkan ketika muridnya ranking 1, muridnya akan diberi hadiah kayak gitu. Jadi dengan adanya gurunya janji itu tadi, jadi muridnya itu termotivasi buat giat belajar supaya dia mendapatkan ranking 1 dan mendapatkan hadiah. Ya, oke. Baik. Oke, untuk pertanyaan kelompok 2, kelompok 3, sudah cukup ya untuk kelompok Pavlov. Terima kasih, kita bebas untuk kelompok Pavlov. Sudah menyelesaikan sesi tanya jawab ini. Oke. Saya Terima kasih, Bu. Iya, baik. Saya tambahkan penjelasan ya supaya nggak overlap nanti dengan kelompok Skinner. Jadi kalau kelompok teorinya Pavlov itu disebut classical conditioning. Intinya adalah bahwa respon atau awalnya itu refleks. R itu refleks ya sebetulnya, karena kita ingat bahwa Pavlov itu adalah seorang dokter dan dia dalam penelitiannya itu lebih melihat proses fisiologis yang terjadi pada tubuh anjing itu. Maka dia pakai refleks dalam bentuk kalau anjing dan makanan, refleksnya adalah mengeluarkan air liur. Kalau teman-teman ingat waktu di PU kan ada rumusnya ya, UCS menghasilkan UCR. U itu berarti C-nya condition, unconditioned stimulus menghasilkan unconditioned respon. Unconditioned itu berarti bukan hasil belajar. Jadi
ada stimulus dan ada respon yang muncul secara alami, bukan hasil belajar, gitu ya. Nah, kemudian mungkin kita sebut aja ya, UCS-nya adalah daging, lalu UCL-nya adalah air liur. Begitu melihat atau disodori daging, maka anjing akan refleksnya atau responnya adalah mengeluarkan air liur. Ini terjadi tanpa proses belajar terlebih dahulu, secara alami. Kemudian, peristiwa yang aslinya adalah Pavlov ini membunyikan bel, ya dengan eksperimennya dikasih bel duluan, urutannya harus benar, bel duluan. Bel ini adalah stimulus netral. Stimulus netral berarti stimulus yang ketika disampaikan pada anjing itu anjingnya nggak merespon apa-apa. Dikasih bunyi bel ya dia diam aja. Tapi setelah bunyi bel dibunyikan, lalu diberi makanan, maka anjing mengeluarkan air liur. Dan di sini air liurnya keluar karena anjing melihat daging. Jadi masih merupakan unconditioned, masih unconditioning ya. Air liurnya bukan hasil belajar, tapi karena melihat makanan. Kemudian Pavlov ini mengalami sebuah kecelakaan kebetulan gitu ya, insiden gitu ya, bahwa belnya udah dibunyikan, makanannya belum siap gitu, belnya udah dibunyikan, makanannya belum siap. Ternyata anjingnya mengeluarkan air liur. Pavlov kaget gitu, kok bisa ya gitu, lalu dia teliti lebih jauh. Dan ternyata memang setelah diteliti lebih jauh, begitu dengar bunyi bel saja, dagingnya belum diberikan, air liur udah keluar. Maka kemudian Pavlov menyimpulkan bahwa ini telah terjadi sebuah proses belajar, proses conditioning, yaitu stimulus netral yang semula tidak bisa menimbulkan air liur, ternyata karena selalu dipasangkan atau diasosiasikan dengan daging, jadi stimulus bel yang netral tadi, selalu dipasangkan dengan daging, maka kemudian anjing bisa mengeluarkan air liur. Jadi asosiasi itu siapa yang diasosiasikan? Stimulus netral dan stimulus unconditioned. Yang diasosiasikan itu ya. Jadi pokoknya ada daging, ada bel, oh berarti anjingnya ada daging. Kan udah terasosiasi. Ada daging, ada bel, berarti ada daging. Bunyi bel aja, udah keluar air liur. Sehingga terakhir hasilnya adalah CS-nya, bel itu sebagai condition stimulus, menghasilkan air liur CR, condition respon, hasil belajar. Nah, tadi ada pertanyaan dari Isabella, itu memang terlalu mekanistik, benar, itu memang sangat mekanistik, seperti robot, iya, memang benar seperti robot. Karena kita jangan lupa bahwa Pavlov ini termasuk dalam tokoh behaviorisme. Tokoh behaviorisme memang memandang bahwa manusia itu, perilaku manusia dalam hal ini respon, itu sangat ditentukan oleh stimulus. Manusia sangat ditentukan oleh stimulus perilakunya. Jadi memang seperti robot, gitu, benar. Tetapi itu juga banyak dikritik gitu, banyak dikritik oleh tokoh-tokoh yang lahir berikutnya, pemikiran-pemikiran berikutnya. Manusia itu nggak kayak robot, ada stimulus nggak dia langsung merespon. Harusnya sih manusia kan punya kemampuan berpikir, punya akal budi dan sebagainya. Itu kritik terhadap teori Pavlov, gitu ya. Yang nanti salah satunya kemudian dilengkapi oleh teori Bandura. Makanya harusnya Bandura itu presentasi terakhir. Cuma tadi karena kelompoknya belum lengkap ya, yang kelompok belum lengkap, jadi kita Bandura dulu. Bandura itu salah satu yang mengkritik dan memperbaiki teori Pavlov, yaitu bahwa ada stimulus, lalu sebelum muncul respon, di tengah-tengahnya ada proses berpikir. Seperti itu ya. Tapi kemudian, meskipun udah mekanistik kayak gini, udah kayak robot ini, kok masih dipakai? Masih dipakai. Dalam hal apa? Teori ini masih sangat bisa menjelaskan hal-hal yang terkait dengan perilaku pada manusia
yang apa ya, tidak perilaku yang sifatnya irasional gitu, yang kadang orang melihat itu tidak rasional tapi kok tetap dilakukan. Biasanya banyak terkait dengan emosi biasanya ya. Saya kasih contoh. Misalnya ini konteks bekerja gitu ya. Ada atasan, ada bawahan. Setiap bawahan yang dimarahi oleh atasan, jadi stimulusnya adalah atasannya marah, menegur karena bawahan melakukan kesalahan gitu ya. Stimulusnya itu, maka respon yang secara alami kalau kita kerja terus atasan marah, secara alami kan kita bisa takut ya, takut gitu, takut macam-macam gitu. Biasanya emosi yang muncul takut, meskipun takutnya beda-beda. Mungkin ada yang takut nanti dipecat, mungkin ada yang takut nanti nilai akhir tahun jelek, mungkin ada yang takut karena memang dia dengan suara keras takut. Tapi emosi yang muncul secara alami takut. Oke, jadi UCR-nya adalah dimarahi atasan, respon UCR-nya adalah takut. UCS-nya dimarahi, UCR-nya takut. Kemudian, sebelum bos ini marah, atasan ini marah, biasanya atasan sama stafnya kan ruangnya berbeda. Terdengar langkah kaki. Misalnya, bosnya ini cewek gitu, langkah kaki sepatu high heels gitu ya. Cetak, 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 cetak. Dengar suara langkah kaki bosnya. Cetak, 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 cetak. Gitu. Dengar suara langkah kaki ya harusnya kita nggak respon apa-apa gitu kan. Tapi kalau langkah kaki selalu diikuti dengan bosnya masuk ke ruangan itu ya, langkah kaki masuk ke ruangan plus memarahi, maka stafnya akan merasa takut. Setiap kali bosnya masuk ke ruangan, cetak, 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 selalu diikuti dengan dimarahi, maka emosi yang muncul takut. Pada akhirnya, ketika ini terjadi terus-menerus, terjadi conditioning seperti ini, pada akhirnya hanya mendengar suara cetak, 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 gitu, suara kaki sepatu high heels masuk ke ruangan, sudah merasa takut. Padahal belum tentu bosnya marah. Gitu ya. Jadi asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus UCS tadi bisa menimbulkan respon takut seperti itu. Jadi dalam banyak hal itu kan nggak bisa dijelaskan secara apa ya, pakai proses berpikir ya, pakai kognitif kita nggak bisa jelaskan. Oh, suara sepatu aja takut, mau ada ceritanya nih gitu kan, karena suara sepatu selalu diikuti dengan dimarahi. Oke, dengan suara sepatu aja sudah deg-degan, sudah takut-takut sendiri. Seperti itu. Jadi teori POF ini, conditioning ini masih sangat relevan dan bisa menjelaskan hal yang tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kognitif. Gitu. Dan nanti arahnya kalau misalnya gimana nanganinya gitu, kalau sudah takut trauma dengan peristiwa kayak gitu ya. Ya ada banyak teknik sih yang bisa dipakai. Nanti teman-teman belajar di studi klinis ya, lebih detailnya ya. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok terakhir. Silakan kelompok Skinner, Grace, Korea, dan Olivia Natalia. Karena semua kelompok sudah bertanya, maka saya acak lagi. Silakan on cam, Grace, Korea, dan Olivia Natalia. Pertanyaan pertama saya berikan pada kelompok 9, Maricel, Karina, Vincent. Siapa yang mau menyampaikan pertanyaan? Silakan. Skinner. Iya, Bu. Saya mau bertanya, menurut kalian inti pemikiran dari teori Skinner tersebut apa? Inti teori Skinner, silakan. Jadi saya mau menjelaskan ya, inti teorinya itu mengacu pada tindakan atau perilaku yang akan memiliki konsekuensi gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan rekan saya. Sebentar, Sharon ini panggilannya siapa? Grace, Korea, atau Olivia?
Sharon? Sharon, Bu. Nama lengkapnya siapa? Chris Sharon, Bu. Oh, Chris Sharon. Oke. Ya, oke. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Kalau Kak, menurut ya. saya, Hah? teori Skinner itu kayak metode pembelajaran gitu. Metode pembelajaran maksudnya gimana? Jadi metode pembelajaran yaitu memberi kayak konsekuensi yang nanti bisa keluar hasilnya seperti apa. Jadi kalau Bandura tadi kan proses belajar terjadi melalui proses observasi, imitasi, peniruan dengan ada proses kognitif. Kalau Pavlov, proses belajar terjadi melalui pengkondisian asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang tidak terkondisi, begitu ya, membentuk respon. Kalau Skinner, proses belajar terjadi melalui konsekuensi, gitu kan? Konsekuensi itu maksudnya gimana sih? Maksudnya konsekuensi itu seperti apa? Dari metode pembelajaran itu keluar kayak konsekuensi hasilnya gitu, Bu. Jadi misalnya dikasih, kan di teori ini tuh ada operant conditioning, itu ada reinforcement sama punishment. Nah itu nanti dari metode pembelajaran itu kita ngasih seperti ya reinforcement sama punishment itu biar nanti kelihatan maksudnya hasilnya gitu loh, Bu. Gimana ya? Oke. Korea mau lengkapi? Kalau menurut saya, pemikiran dari Skinner itu memberi rangsangan pada lingkungan. Jadi manusia tuh bergerak sesuai sama rangsangan yang diberi. Konsekuensi atau rangsangan? Stimulus ya? Iya. Stimulus atau konsekuensi yang berpengaruh? Yang berpengaruh itu konsekuensi. Konsekuensi, oke. Kasih contoh satu contoh bagaimana konsekuensi bisa membentuk perilaku. Contohnya apa ya? Konsekuensi itu kayak apa? Mungkin saya bisa menjelaskan. Ya, mungkin seperti ketika ada seorang anak yang gak mau belajar gitu ya, Bu. Terus ibunya itu bilang kalau misalnya dia gak mau belajar, uang jajannya dipotong. Ya seperti itu, akhirnya dia bakal belajar hari itu gitu. Oke, baik, terima kasih, Chris. Baik, Sharon ya. Baik, pertanyaan kedua. Kelompok 2. Asyera, Satiko, Isabella, Delvia. Silakan sampaikan pertanyaan satu tentang Skinner. Saya yang mau bertanya, Bu. Perwakilan dari kelompok 2. Ya. Kami mau bertanya di PPT kan di dalam kekurangan itu kan ada tulisan hukuman punishment yang tertulis ataupun tidak. Tolong jelaskan hukuman punishment yang tertulis itu gimana, yang tidak tertulis itu gimana, dan berikan satu contohnya. Terima kasih. Ya. Silakan. Hukuman tertulis dan hukuman tidak tertulis. Ya, contohnya bagaimana? Satunya ditulis, satunya tidak ditulis. Ya, silakan. Ya. Kalau hukuman yang tertulis tuh kayak misalnya ini apa? Kalau misalnya di sekolah itu kan pasti ada itu kayak kayak peraturan itu. Nah kalau misalnya sesuatu melanggar kan pasti dapat hukuman. Itu namanya hukuman yang tertulis.
Oke. Yang tidak tertulis? Mungkin bisa dilengkapi yang lain. Hukuman tidak tertulis itu seperti apa? Kalau yang tidak tertulis bisa kayak punishment misalnya kalau nggak mau belajar HP-nya disita gitu Bu. Tidak ditulis gitu ya maksudnya? Ya, cuma satunya ditulis, satunya tidak ditulis. Iya Bu. Saya nggak tahu kan yang nulis kalian. Atau maksudnya yang tertulis tuh kayak kesepakatan gitu. Ya kalau misalnya yang tertulis tuh kayak kesepakatan bersama itu. Tidak ada perjanjian gitu ya. Dia tahu sebelumnya bahwa kalau dia begini dia akan dibeginikan. Tapi kalau tidak tertulis itu nggak ada pemberitahuan sebelumnya gitu kan? Ya, kayak secara spontan. Spontan, oke. Oke. Baik. 12. Satu pertanyaan lagi. Siapa ya? Kelompok Grace, Alpha, Ezra, dan Jihan. Silakan. Satu pertanyaan terakhir. Grace, Alpha, Ezra, Jihan. Silakan sampaikan satu pertanyaan. Sebentar, Bu. Skinner ya, Bu? Ini Skinner kan, Bu? Ya. Iya, Skinner. Ini dari kelompok kami, itu kami habis diskusi. Pertanyaannya, punishment dituliskan pada slide kelebihan dan kekurangan. Jadi sebenarnya masuk bagian mana? Padahal menurut kelompok kami, punishment itu sendiri tidak membawa dampak yang merugikan bagi anak, karena hukuman merupakan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Jadi, maksudnya karena, katakanlah konteksnya dalam anak kecil jika melakukan suatu kesalahan, kan tetap harus dihukum, karena kalau tidak, dia tidak tahu mana yang benar dan yang baik. Dan kenapa itu bisa, maksudnya sampai ke titik bahwa itu meninggalkan kayak apa tadi dampak mental gitu, di PPT-nya ada tulisannya seperti itu. Terima kasih. Oh, di hukuman itu sebenarnya perlu, tapi kenapa dianggap berbahaya gitu kan? Iya. Oh ya, oke. Silakan. Silakan, kelompok Skinner. Mungkin kayak lebih kembali ke individunya masing-masing gitu ya, Bu. Misalnya kalau misalnya ada orang tua yang memarahi anaknya, terus pakai suara suara yang sangat keras gitu. Nah, si anaknya mungkin sampai besar bisa ada kayak traumatik gitu dengan suara keras. Jadi mudah kaget atau menjadi pribadi yang rigid gitu. Oke. Jadi hukuman itu nggak apa-apa, tapi tergantung orang tuanya gitu. Iya, tergantung individunya memiliki batasan manusiawi untuk menghukum seseorang gitu, Bu. Mau ditambahkan? Olive, Korea? Cukup? Oke, baik. Terima kasih kelompok Skinner. Kita beri aplaus untuk kelompok Skinner. Terima kasih untuk paper dan presentasinya. Baik, saya akan berikan catatan untuk Skinner. Jadi, Skinner ini juga termasuk dalam teori behavioristik ya. Juga pandangannya sama, mirip dengan Pavlov, manusia itu seperti mekanistik sekali perilakunya, seperti robot. Gitu ya. Tetapi berbeda dengan Skinner, berbeda dengan Pavlov, Skinner ini lebih menekankan pada proses pembentukan perilaku itu terjadi melalui konsekuensi. Gitu. Jadi dia lebih fokus pada konsekuensinya, bukan stimulusnya. Jadi kalau mau membentuk perilaku yang diharapkan, maka berilah reinforcement. Bisa positif, bisa negatif.
kalau mau menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan, pakailah punishment. Punishment positif, bisa punishment negatif. Sudah tahu ya bedanya positif negatif, reinforcement positif negatif, punishment positif negatif sudah jelas ya. Sudah pernah dapatkan ya? Sudah pernah dapat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nanti dijelaskan ceritanya ya. Jadi prinsipnya kalau punishment itu tujuannya mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan. Sedangkan reinforcement membentuk atau menguatkan atau membuat perilaku itu diulang lagi. Itu diberi reinforcement. Nah, apakah punishment itu baik atau tidak? Gitu. Nah, ini kalau dari sisi harusnya dari sisi mana dulu gitu. Kalau dari sisi behavioristik, punishment itu efektif untuk membentuk perilaku. Kita bisa bayangkan kalau sekolah itu tidak ada aturannya, gitu ya, tidak ada aturan main, tidak ada sanksi untuk pelanggaran, apa yang akan terjadi? Gitu. Atau murid-murid akan berperilaku seenaknya sendiri, gitu kan? Semua akan semaunya, gitu ya. Nyontek boleh, nggak mengerjakan tugas boleh, gitu ya. Semua serba bebas, kita bisa bayangkan. Perlu ada sebuah sistem, gitu ya. Dan sistem itu perlu untuk membentuk perilaku yang diharapkan dan mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Misalnya aturan sekolah, ya segala peraturan di organisasi, semua organisasi pasti ada sanksi gitu ya. Itu bertujuan untuk memperkuat perilaku yang diharapkan dan mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Tetapi memang benar tadi tetap kita perlu memikirkan sistem itu harus efektif, gitu kan, harus efektif. Kalau sanksi itu diberikan, diinformasikan di awal, gitu ya, yang disebut dengan kesepakatan tertulis, maka itu akan semacam kontrak gitu ya, itu akan membantu anak, gitu, kita bicara konteks anak dulu ya, membantu anak untuk berlatih mengendalikan diri. Kita tahu bahwa anak lahir dengan rasa ingin tahu yang sangat besar, dengan emosi yang begitu ekspresif gitu ya, terbuka sekali, dia bisa merasakan segala sesuatu. Dan ibaratnya kalau rem gitu ya, rem sepeda itu, remnya itu masih blong gitu ya, dia masih bebas sekali. Padahal kita tahu bahwa manusia semakin dewasa tentu semakin ada batasan-batasan yang membuat dia harus memikirkan orang lain. Dia harus patuh pada aturan dalam rangka supaya semua berjalan dengan baik. Gitu kan. Maka remnya itu harus dilatih gitu, supaya nggak blong terus. Remnya itu adalah dengan aturan-aturan, batasan-batasan. Boleh main sepeda, boleh, tapi ada waktunya. Misalnya jamnya nggak boleh pas siang-siang, atau boleh main sepeda kalau udah selesai ngerjain PR. Itu kan batasan-batasan yang disepakati di awal sehingga anak bisa berlatih mengerem keinginan-keinginan. Gitu. Mendahulukan yang dia harus kerjakan dulu, baru dia boleh melakukan yang dia sukai. Gitu. Tetapi memang tetap ada sisi manusiawi yang harus diperhatikan. Gitu. Hukuman itu tidak harus hukuman yang bersifat fisik sebetulnya. Kita bisa menerapkan hukuman yang membuat anak tidak mau melanggar tapi masih manusiawi. Misalnya menarik sesuatu yang dia sukai. Misalnya dia sangat suka main HP, main games, maka itu kalau kamu misalnya melanggar kesepakatan, maka satu hari dia nggak boleh main HP. Itu masih manusiawi kan. Satu hari nggak boleh main HP. Kamu tunjukkan dulu perilakumu, patuh pada aturan, besok HP-nya dikembalikan lagi, boleh dipakai lagi. Melanggar lagi, HP disita lagi, satu hari, gitu. Seperti itu. Itu konsekuensi yang masih bisa membentuk perilaku, tapi manusiawi. Gitu ya. Hukuman fisik itu yang memang tidak disarankan kalau dari sisi perkembangan. Karena hukuman fisik yang memukul, mencubit, menampar, dan sebagainya, mengunci dalam kamar mandi yang gelap, dan sebagainya, itu memang
akan menyisakan memori-memori yang negatif. Terlebih kalau itu ada di usia dini ya. Karena anak-anak usia dini mereka masih punya keterbatasan proses berpikir sehingga mereka menangkap itu, yang tertangkap itu bukan pesan yang mau disampaikan orang tua. Yang tersimpan dalam memori itu bukan maksud baik orang tua. Yang disimpan adalah ekspresi wajah orang tua yang sangat marah, lalu sakitnya kulit yang dicubit atau dipukul, lalu suasana kamar yang sangat gelap, itu yang justru direkam gitu dalam memori. Dan kalau itu tidak tidak tuntas gitu ya, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diselesaikan, tidak pernah dijelaskan, itu bisa menimbulkan permasalahan psikologis di masa berikutnya. Gangguan fisik yang dihindari, gangguan fisik dan kekerasan ya, kekerasan verbal, kekerasan apapun, kekerasan emosi, kekerasan seksual dan sebagainya. Itu yang bisa traumatik. Begitu. Jadi memang sangat mekanistik, sangat seperti robot. Tapi kalau kita bisa manfaatkan, kita terapkan dalam sistem yang tepat, itu bisa membantu proses perkembangan anak bisa mengembangkan regulasi diri, bisa mengelola diri dengan baik. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari 3 teori ini, baik Pavlov maupun Skinner yang sangat mekanistik, kemudian dilengkapi dengan Bandura yang menambahkan unsur kognitif di dalam proses pembentukan perilaku. Ya, ada kesamaan, ada perbedaan. Nah, nanti teman-teman akan menjawab pertanyaan terkait dengan 3 teori ini. Satu pertanyaan saja terkait dengan 3 teori ini di Bella. Silakan menjawab dalam kelompok, secara berkelompok, diskusi dulu lalu dijawab secara berkelompok. Ya. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas terkait dengan materi hari ini 3 kelompok, silakan tuliskan di forum diskusi. Ada add new discussion topik ya, tuliskan, nanti saya akan bantu jawab kalau memang masih ada yang tidak jelas. Oke ya. Baik, apakah ada komentar sebelum teman-teman masuk ke Bella untuk forum diskusi? Sudah cukup jelas? Ya, jangan lupa pelajari kembali yang Skinner itu reinforcement positif negatif, lalu schedule of reinforcement, yang ada yang fix, ada yang various, gitu ya, ada yang berbagai jenis continue, ada yang parsial, dipelajari lagi, karena ini basic ya, karena sudah dapat di PU kalau nggak salah, lalu sekarang di perkembangan, kita menerapkannya di konteks perkembangan seseorang, nanti klinis ketemu lagi, pendidikan, belajar ketemu lagi, teori yang sama, konteksnya berbeda. Ya. Oke. Tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Kalau kita memakai teorinya Skinner, itu ya tadi seperti robot memang. Jadi kalau dengan hukuman dia tidak berhasil, ya cobalah fokus ke membentuk perilaku yang diharapkan aja, pakai reinforcement gitu. Jadi jangan fokus ke apa yang tidak diharapkan lalu diberi hukuman, tapi apa yang diharapkan itu jelas, anak dikasih tahu apa yang dia diharapkan untuk dia lakukan, itu diberi reinforcement. Jadi lebih fokus ke itu. Karena orang itu kan lebih senang sesuatu yang menyenangkan daripada yang tidak menyenangkan ya. Gitu. Jadi fokuslah pada perilaku apa yang diharapkan, katakan pada anak, dan lalu beri reinforcement, reward ketika dia melakukan itu. Tetapi ya ini tidak selalu efektif sih, karena manusia juga ada proses berpikir gitu.
teori Skinner berhenti sampai di sini. Perlu teori lain untuk memberikan saran bahwa anak itu perlu dia kasih tahu, perlu diajak bicara, dia tuh bisa berpikir, dia bisa diajak untuk berdiskusi. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, apa yang diharapkan, apa yang tidak diharapkan gitu. Proses berpikir itu kan nggak ada di Skinner, tapi ada di teori yang lain. Ya, bisa diterapkan dari Bandura misalnya. Ya, jadi kalau mau anak berperilaku baik, maka anak perlu bertemu dengan orang-orang yang bisa menjadi panutan, bisa dicontoh sama dia. Perilaku yang baik itu seperti apa? Orang tua sendiri juga perlu menunjukkan perilaku yang baik itu seperti apa. Seperti ini loh. Gitu. Jadi menjadi panutan, menjadi role model bagi anak dalam hal yang baik. Gitu. Jadi orang tua tidak bisa hanya meminta anak, memaksa anak untuk melakukan hal yang baik, tapi orang tua sendiri nggak melakukan. Justru melakukan yang jelek itu kan nggak salah kalau anaknya meniru yang jelek jadinya. Gitu. Bisa combine ya. Tapi kalau kita bicara psikologi perkembangan, biasanya kita perlu melihat semua dimensi. Anak pada usia berapa? Proses berpikir kognitifnya udah sampai mana? Kalau dia udah bisa diajak bicara dengan bahasa yang sederhana, maka kita ajak bicara. Lalu dibuat kesepakatan, gitu ya, kesepakatan, fokuslah pada yang positif. Kalau di BM kan kita fokus pada yang positif ya. Jadi anak itu didorong untuk melakukan yang kita harapkan. Kita katakan, kamu apa yang kita harapkan? Gitu. Jadi misalnya anak suka banting pintu gitu ya. Kita jangan bilang, jangan banting pintu. Gitu. Itu mengganggu, nanti pintunya rusak, rumahnya roboh dan sebagainya. Anak tidak tahu apa yang diharapkan. Lebih baik katakan, tutup pintu dengan baik. Seperti ini loh nak, kalau tutup pintu, dan setiap kali orang tua tutup pintu ya tutup pintu dengan pelan dan baik. Kayak gini tutup pintu gitu. Nanti kalau dia meniru gitu bagus jempolan kayak gitu. Ya. Jadi harus dikombin. Kalau penerapannya dalam realitas itu kita akan combine dengan melihat semua dimensi anak, kognitifnya, sosialnya, emosinya juga. Gitu ya, gitu. Baik. Baik teman-teman, ini saya harus pindah Zoom. Jadi terima kasih untuk sesi hari ini. Silakan lanjut ke Bella. Saya tunggu jawabannya hari ini ya. Jawabannya maksimal jam 23.59.